Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Elsa Arinta dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 21 dan kasus pegawai tetap menerima bonus. Pertama, pengertian PPh. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Lalu dasar hukum PPh 21 apa sih? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 16 /PJ/2016. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 PMK titik 010/2016 dan 102 PMK 2016. Lalu yang keempat yaitu peraturan undang-undang atau lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Lalu apa saja sih subjek PPh 21 atau siapa saja yang wajib membayar pajak penghasilan pasal 21 ini? Yang pertama yaitu pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Lalu yang ketiga yaitu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Lalu yang keempat yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Lalu yang kelima yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Lalu yang keenam yaitu olahragawan, ketujuh penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Lalu yang kedelapan pengarang, peneliti, dan penerjemah, dan lain sebagainya yang tidak bisa dijelaskan di sini. Lalu penerima penghasilan yang tidak dikenai PPh 21 atau yang bukan merupakan subjek PPh. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Lalu yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Lalu penghasilan yang dikenai PPh 21 atau yang merupakan objek dari PPh 21. Apa aja sih objek dari PPh 21? Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Lalu yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Lalu yang ketiga yaitu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis. Lalu yang keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Lalu yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Lalu yang keenam yaitu imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu penghasilan yang tidak dikenai PPh 21 atau yang bukan merupakan objek dari PPh 21 yaitu yang pertama yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi lainnya. Lalu yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja.
Lalu yang ketiga yaitu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua. Lalu yang keempat yaitu zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya yang kelima yaitu beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang kasusnya itu penghitungan PPh pegawai tetap yang menerima bonus. Jadi di sini contoh kasusnya yaitu Afif adalah seorang karyawan PT Lentera Jaya. Afif ini merupakan wajib pajak tidak kawin dengan gaji sebesar 3 juta sebulan. Pada bulan Juni 2018, Afif menerima bonus sebesar 2 juta. Setiap bulannya, Afif wajib membayar iuran pensiun sebesar 60.000. Maka berikut perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus yang diterima Afif selama bulan Juni. Jadi yang di sini pertama kita cari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Nah, si Afif ini kan gajinya itu selama sebulan 3 juta, tapi untuk PPh ini yang ditanya selama setahun. Jadi gaji setahunnya itu 12 dikali 3 juta. Kenapa dikali 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Jadi untuk gaji setahun 12 dikali 3 juta sama dengan 36 juta. Lalu untuk bonus, seperti tadi yang sudah disoal yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu ditambahkan 36 juta ditambah 2 juta sama dengan 38 juta. Ini adalah penghasilan bruto setahun atau merupakan gaji kotor yang belum dikurang oleh pengurangan lainnya. Lalu masuk ke pengurangan yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan ini sudah ditetapkan tarifnya sebesar 5% dikali dari penghasilan bruto tadi. Jadi 5% dikali 38 juta sama dengan 1.900.000. Lalu pengurangan untuk iuran pensiun setahun sama dengan tadi seperti yang di soal, dia harus membayar iuran pensiun selama 60.000 sebulan. Lalu ini ditanya setahun jadi dikali 12, jadi 12 dikali 60.000 sama dengan 720.000. Lalu dijumlah hasilnya sama dengan 1.900.000 ditambah 720.000 sama dengan 2.620.000. Lalu penghasilan neto setahunnya sama dengan penghasilan bruto tadi 38 juta dikurangi dari jumlah pengurangan yaitu dikurang 2.620.000. Hasilnya adalah 35.380.000. Ini adalah penghasilan neto setahun atau penghasilan bersih atau gaji bersih yang sudah dikurangin oleh pengurangan sebelumnya. Lalu PTKP Afif karena dia adalah wajib pajak tidak kawin, jadi jumlahnya sebesar 54 juta dikurangi penghasilan neto yang tadi, dikurang 35.380.000 dan hasilnya adalah sebagai PKP. PKP-nya yaitu hasil dari 54 juta dikurang 35.380.000 sama dengan 18.620.000. Jadi PPh pasal 21 terutang 5% dikali dari PKP tadi, dikali dari 18.620.000 hasilnya sama dengan 931.000. Lalu yang kedua kita cari PPh pasal 21 atas gaji. Gaji setahunnya seperti sama kayak tadi, 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Lalu biaya jabatan 5% dikali 36 juta sama dengan 1.800.000. Lalu iuran pensiun 60.000 dikali 12 bulan sama dengan 720.000. Lalu dijumlahkan 1.800.000 ditambah 720.000 sama dengan 2.520.000. Lalu penghasilan neto setahun tanpa bonus tadi netonya 36 juta dikurang dari penjumlahan biaya jabatan dan iuran pensiun dikurangi 2.520.000 sama dengan 33.480.000.
Nah, karena Afif ini adalah PTKP, nah untuk PTKP Afif karena dia ada wajib pajak tidak kawin, berarti 54 juta dikurangi dari penghasilan neto tadi yang tanpa bonus, dikurang 33.480.000. Nah, ini hasilnya adalah PKP. PKP-nya berapa? Berarti PKP-nya pengurangan 54 juta dikurang 33.480.000 sama dengan 20.520.000. Lalu untuk menghitung PPh-nya, PPh pasal 21 terutang atas gaji setahun yaitu 5% dikali dari PKP, yaitu 5% dikali 20.520.000 sama dengan 1.026.000. Lalu PPh pasal 21 atas gaji untuk masa Juni 2018 yaitu 1.026.000 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dihitungnya setahun. Jadi dibagi 12 bulan sama dengan 85.500 rupiah. Ini adalah PPh 21 atas gaji. Lalu untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonus masa Juni 2018 berarti PPh yang tadi, PPh berarti dikurang, berarti 1.026.000 dikurang dari 931.000 sama dengan 95.000. Ini adalah PPh pasal 21 atas bonus. Jadi jumlah PPh pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus yang dibayarkan untuk masa pajak Juni 2018 adalah 85.500 ditambah 95.000 sama dengan 180.500 rupiah. Jadi hasil akhirnya yaitu PPh yang harus dibayar atas gaji dan bonus yaitu 180.500 rupiah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.